Oh, ini mungkin tandanya baik. Hai guys, Aurel di sini dan sekarang saatnya segmen Kick Relia. Hari ini aku akan membahas awal mula Trojan War atau Perang Trojan. Pasti kalian pernah dengar dong, apa sih itu Perang Trojan, Trojan War? Nah, aku akan jelasin. Dahulu kala di zaman kuno, Ratu Hekuba dari Troy bermimpi. Ceritanya Ratu sedang hamil pada saat itu dan dia semangat banget menanti kelahiran anaknya. Nah, dia mimpi kalau dia melahirkan sebuah obor yang menyala. Setelah itu dia kasih tahulah ke suaminya, Raja Priam. Dan mereka memanggil putranya yang tertua, Ezechus, untuk memberitahukan arti dari mimpi tersebut. Ezechus bilang, putramu yang akan lahir akan menjadi kejatuhan dari Troy. Jadi lebih baik dia digugurin aja, dia dibunuh aja gitu sebelum lahir untuk menyelamatkan rakyat Troy. Nah, bayi itu diberi nama Paris. Ketika dia lahir, kayak ayah dan ibunya tuh nggak tega mau bunuh dia. King Priam sama Queen Hecuba tuh ngeliatin gitu, aduh nggak tega banget, bayi innocent ini harus kita bunuh. Mereka tahu mereka tuh harus membunuh bayi ini, tapi mereka nggak tega ngelakuinnya. Kemudian King Priam menyuruh salah satu gembalanya yang namanya Agelaus. Dia menyuruh Agelaus untuk mengambil bayi itu dan membunuhnya. Gembala itu juga nggak tega buat bunuh bayi itu. Akhirnya dia tinggalin bayi itu di lereng gunung, tepatnya di Mount Ida. Nah, dia berharap, ya udah deh, bukan gue yang bunuh. Siapa tahu dia dimakan binatang atau gimana gitu. Nah, somehow dia itu nggak dibunuh sama binatang, malah dia disusui oleh beruang, seekor beruang betina. 9 hari kemudian, Agelaus balik lagi ke lereng Gunung Ida. Dan dia kaget sejadi-jadinya pas ngeliat bayi itu masih utuh, gak meninggal, masih hidup. Diam-diam, Agelaus membawa pulang Paris, dimasukin ke backpacknya, ke tas punggungnya. Paris dibesarkan oleh Agelaus dan tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, bijaksana, pokoknya semua orang suka sama Paris. Bahkan gak cuman cewek aja yang suka sama dia, seluruh laki-laki juga kayak mengidolakan si Paris. Kemudian dia tuh suka kayak ngaduin banteng miliknya dengan banteng-banteng lain dan dia selalu menang. Suatu hari dia menawarkan sebuah challenge atau tantangan. Banteng siapa yang berhasil memenangkan banteng miliknya akan diberikan mahkota emas. Ketika Ares, yaitu dewa perang, mendengar kabar ini, dia langsung mengubah dirinya sendiri jadi banteng untuk mengikuti challenge itu. Of course, seorang dewa pasti menang, jadi Ares menang. Dan Paris menepati janjinya, dia kasih mahkota emas ke Ares. Di sini, para dewa Yunani tuh akhirnya tahu kalau Paris ini adalah seorang pria yang tepat janji dan adil. Dan ini juga yang membimbing dia ke kejadian di masa depan. Oke, aku ceritain ya. Kita ke Olympus. Jadi ceritanya nih, di Olympus, di rumah para dewa dan dewi Yunani kuno, lagi ada pesta pernikahan gede-gedean antara si Nymphs atau nimfa laut, peri laut yang namanya Thetis dan juga kekasihnya Peleus. Zeus pun mengundang semua dewa dan dewi, kecuali satu, Ares. Kenapa Ares nggak diundang? Karena Ares tuh semacam dewa perselisihan, jadi dia membawa masalah pertikaian kemanapun dia pergi. Dan of course, Zeus nggak mau dong pesta pernikahan ini gagal, rusak, hancur gara-gara Ares. Tapi kemudian Ares tahu kalau dia satu-satunya dewi yang nggak diundang dan dia marah besar. Tiba-tiba di tengah pesta, dia masuk ke tengah-tengah dan ngelemparin sebuah apel emas yang berbunyi Kaliste, yang berarti untuk yang paling cantik. Of course, semua dewi yang datang di situ merasa dirinya yang paling cantik dan mereka langsung memperebutkan apel emas itu. Kacau lah pesta itu karena semua cewek, semua dewi berebutan apel emas itu kan. Tapi pada akhir dari kekacauan itu tersisa 3 dewi, yaitu Aphrodite, dewi kecantikan, Athena, dewi kebijaksanaan dan perang, juga Hera, istrinya Zeus, dewi keluarga dan pernikahan. Mereka berebutan lah, dan tiga-tiganya nengok ke Zeus.
kamu harus nentuin siapa dari antara kita bertiga yang dapat apel emas ini. Siapa yang paling cantik dari antara kita bertiga? Zeus pintar, nggak mungkin dia pilih salah satu meskipun ada Hera istrinya. Tapi kan dua lagi kan pasti akan marah. Akhirnya ya dia melemparkan ke Paris, hakim yang paling adil pada saat itu. Zeus kemudian menginstruksikan putranya Hermes untuk membawa ketiga dewi ini ke Gunung Ida untuk bertemu Paris. Dan ketika Hermes menjelaskan kepada Paris kalau dia harus menjadi hakim yang adil untuk ketiga dewi ini, ya Paris nggak bisa nolak karena itu adalah permintaan langsung dari Zeus. Siapa yang berani nolak coba? Kemudian dia berdiri dari antara ketiga dewi itu, dia bingung banget. Aduh, gue harus milih yang mana nih? Dan dewi-dewi ini tuh mulai kasih janji-janji manis mau nyuap si Paris. Dan dimulai dari Hera dulu. Katanya, kalau kamu pilih aku akan jadikan kamu raja Eropa dan juga Asia, dan kamu akan menjadi orang terkuat di dunia. Kemudian Athena maju. Dia kasih tawaran, kalau kamu pilih aku akan menjadikan kamu prajurit terhebat dan pria yang paling bijaksana di dunia. Yang terakhir, Aphrodite maju dengan cantiknya, udah pakai bunga di telinganya. Dia bilang gini, tentunya aku akan ngasih tawaran yang lebih baik dari antara mereka berdua. Aku akan memberikan kamu seorang wanita yang paling cantik di dunia saat ini, yaitu Helen dari Sparta. Dia bakal jatuh cinta sama kamu dan gak akan bisa nolak pesona kamu. Helen ini saat itu terkenal sebagai wanita paling cantik di dunia dan sering banget dilamar sama pria-pria yang kayak terkuat, terkaya, terganteng, segala macam lah ya. Tetapi ayahnya Helen yang milih siapa yang berhak mendapatkan Helen, dan pilihan itu jatuh kepada King Menelaus of Sparta, Raja Menelaus dari Sparta. Ketika Helen dan Menelaus menikah, mereka berjanji akan mempertahankan pernikahan itu selama-lamanya. Jadi akan setia gitu. Dan orang-orang kepercayaan Raja Menelaus itu juga bersumpah kalau mereka akan melindungi pernikahan itu apapun yang terjadi. Kita balik lagi ke Paris di Gunung Ida. Of course, itu tawaran yang menggiurkan banget untuk seorang gembala. Jadi, dia kasih apel emasnya ke Aphrodite. Setelah itu, dia pergi ke kerajaan Sparta dan dia menculik Helen tanpa sepengetahuan Raja Menelaus. Dan ketika Raja Sparta tahu kalau istrinya hilang, dia langsung panggil semua anak buahnya untuk mencari Helen. Kemana perginya Helen? Semua orang pun bersumpah untuk mengembalikan Helen ke Sparta apapun yang terjadi. Dan itulah ramalan yang di awal itu benar kalau Paris adalah seseorang yang akan menjadi kejatuhan dari Troy, the downfall of Troy. Karena perang Trojan yang sangat amat panjang, gak selesai-selesai. Semua itu juga bermula cuma dari apel, permainan Ares aja karena dia ngambek gak diundang. So, itu dia alasan dibalik perang Trojan yang sangat lama itu. Cuman karena masalah sepele. Gimana? Apa kalian punya versi lain? Boleh komen di bawah. Thank you so much for watching. Hope you guys like it, and I'll see you on my next video. Bye!